Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ilmuwan Amerika yang awalnya sangat skeptis terhadap agama akhirnya menemukan sesuatu yang mengubah hidupnya selamanya. Bukti ilmiah yang ia temukan dalam Al-Quran begitu mencengangkan, hingga membuatnya tak kuasa menahan air mata. Mari kita simak kisah seru kali ini. Semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya, amin. Dr. John Reynolds adalah seorang ilmuwan terkemuka di bidang astrofisika yang bekerja di salah satu pusat penelitian paling bergengsi di Amerika Serikat. Lahir dan dibesarkan dalam yang sangat menjunjung tinggi sains dan logika. Sejak kecil, ia selalu diajarkan bahwa segala sesuatu harus bisa dibuktikan dengan metode. Ayahnya seorang profesor fisika, sementara ibunya seorang insinyur kimia. Sehingga kehidupan keluarganya dipenuhi oleh diskusi intelektual dan eksperimen ilmiah. Di rumahnya, agama bukanlah sesuatu yang dianggap penting. Mereka melihat kepercayaan terhadap Tuhan sebagai sesuatu yang kuno dan tidak relevan di era modern. John kecil pun tumbuh dengan pemikiran yang sama. Ia mengagumi para ilmuwan besar seperti Isaac Newton, Albert Einstein, dan Carl Sagan, dan menganggap bahwa ilmu pengetahuan adalah satu-satunya jalan menuju kebenaran. Ketika teman-temannya di sekolah berbicara tentang keajaiban, ia hanya tersenyum sinis. Baginya Tuhan hanyalah konsep yang dibuat manusia untuk menjelaskan sesuatu yang belum mereka pahami. Seiring berjalannya waktu, John semakin mendalami ilmu astrofisika. Ia mendedikasikan hidupnya untuk meneliti asal-usul alam semesta, ledakan besar Big Bang, dan struktur kosmos yang luas. Ia percaya bahwa semua fenomena alam dapat dijelaskan melalui hukum fisika dan matematika. Namun ada sesuatu yang selalu mengganggunya. Semakin dalam ia meneliti, semakin ia merasa ada misteri yang belum bisa dijelaskan oleh sains. Ada keteraturan dalam alam semesta yang begitu sempurna, seakan-akan ada desainer yang merancangnya dengan cermat. Tapi ia menolak, membiarkan pikirannya mengarah pada kemungkinan adanya Tuhan. Suatu hari dalam salah satu proyek penelitiannya tentang ekspansi alam semesta, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Temuan ini membawa perubahan besar dalam hidupnya, sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Saat John bersama timnya sedang menganalisis data dari teleskop luar angkasa, mereka menemukan bukti yang semakin memperkuat teori ekspansi alam semesta. Data terbaru menunjukkan galaksi-galaksi tidak hanya bergerak menjauh, tetapi semakin cepat seiring berjalannya waktu. Fenomena ini membuktikan bahwa alam semesta tidak statis, tetapi terus berkembang sejak ledakan besar terjadi miliaran tahun lalu. Sebagai ilmuwan, ia sangat tertarik untuk menggali lebih dalam. Ia mulai membaca berbagai jurnal ilmiah dan buku-buku tentang sejarah pemikiran kosmologi. Hingga suatu hari, salah seorang rekannya yang berasal dari Timur berkata, "Tahukah kau? Konsep ekspansi alam semesta sebenarnya sudah disebutkan dalam sebuah kitab kuno lebih dari 1400 tahun yang lalu." John tertawa kecil. "Kitab kuno maksudmu kitab agama? Jangan bercanda," katanya dengan nada skeptis. Tapi rekannya tetap tersenyum dan menunjukkan sebuah ayat dari Al-Quran. "Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Tulis Ayat 47. John membaca terjemahan ayat itu berulang kali. Matanya menyipit, dan dahinya mengerut. Ini pasti kebetulan, gumamnya dalam hati, tapi rasa penasarannya semakin besar. Bagaimana mungkin sebuah kitab yang diturunkan berabad-abad sebelum manusia menemukan teleskop bisa menyebutkan sesuatu yang baru ditemukan di abad ke-20? Apakah ada kemungkinan kitab itu mengandung kebenaran yang belum ia pahami? Ia ingin mengabaikannya, tapi entah kenapa pikirannya terus terganggu oleh ayat itu. Ia pun memutuskan untuk meneliti lebih lanjut, bukan karena ingin percaya, tetapi untuk membuktikan bahwa itu hanyalah kebetulan semata. Namun perjalanan ini justru membawanya pada lebih banyak kejutan yang tidak pernah ia duga. Malam itu, John pulang ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Ia berusaha mengalihkan pikirannya dengan membaca jurnal sains terbaru, tetapi pikirannya terus kembali kepada ayat yang ia baca tadi. Ia mencoba mencari penjelasan lain. Mungkin ini hanyalah kebetulan. Mungkin ada penafsiran yang salah. Untuk meyakinkan dirinya, ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang Al-Quran.
Ia membeli sebuah terjemahan dan mulai membacanya. Ia tidak ingin ada bias, jadi ia berusaha membacanya dari sudut pandang ilmuwan, menganalisis isinya secara objektif. Semakin ia membaca, semakin banyak ayat yang membuatnya terkejut. Salah satunya adalah ayat tentang embriologi dalam surah Al-Mu'minun ayat 14. Kemudian kami menjadikan air mani itu sesuatu yang melekat. Lalu kami menjadikan sesuatu yang melekat itu segumpal daging. Lalu kami menjadikan segumpal daging itu tulang belulang. Lalu kami membungkus tulang belulang itu dengan daging. John terkejut. Proses ini sangat sesuai dengan tahap perkembangan janin yang ditemukan oleh ilmu kedokteran modern. Bagaimana mungkin informasi ini ada dalam kitab kuno? Namun sebagai seorang rasionalis sejati, ia menolak untuk menerima begitu saja. Ia berpikir, mungkin orang-orang dahulu mengamati perkembangan janin dari hasil kelahiran dan membuat asumsi yang kebetulan benar. Tapi bagaimana mungkin mereka tahu tentang tahapan ini dengan begitu akurat tanpa teknologi modern? Konflik batin mulai muncul dalam dirinya. Jika ia menerima bahwa ayat-ayat ini benar, maka itu berarti ada sesuatu yang lebih besar dari sains yang selama ini ia percaya. Namun jika ia tetap menyangkal, ia merasa bahwa ia hanya membohongi dirinya sendiri. John pun semakin mendalami Al-Quran. Ia mulai membaca lebih banyak tafsir dan bahkan berdiskusi dengan beberapa pakar Islam. Ia tidak memberitahu rekan-rekannya karena ia tahu bahwa mereka pasti akan menganggapnya gila jika tahu seorang ilmuwan sepertinya mulai mempertimbangkan kebenaran agama. Semakin dalam ia meneliti, semakin banyak ayat yang sesuai dengan sains modern. Ia menemukan bahwa Al-Quran menjelaskan tentang lapisan tentang perbedaan sidik jari setiap manusia, hingga tentang pergerakan orbit planet dan bulan. Namun ada satu ayat yang benar-benar membuatnya terdiam. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya? Quest Al-Anbiya 30. John membacanya berulang kali. Konsep ini sangat mirip dengan teori Big Bang. Teori yang selama ini menjadi dasar pemahamannya tentang asal-usul alam semesta. Tapi bagaimana mungkin ini ada dalam sebuah kitab yang sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu? Hatanya semakin gelisah. Ia merasa seperti sedang berjalan menuju kebenaran yang tidak bisa ia sangkal lagi. Namun meskipun ia menemukan banyak bukti, hatinya masih menolak untuk menerima kenyataan. Ia takut. Jika ia menerima bahwa Al-Quran benar, maka itu berarti seluruh hidupnya selama ini salah. Ia harus mengubah cara pandangnya. Dan yang lebih menakutkan lagi, ia mungkin akan kehilangan reputasi di dunia akademik. Ia ingin mengabaikan semua ini. Ia ingin kembali menjadi ilmuwan skeptis seperti dulu. Tapi semakin ia berusaha menolak, semakin hatinya merasa kosong. Hingga suatu malam, dalam keheningan laboratoriumnya, ia menutup matanya dan berbisik, "Ya Allah, jika Engkau memang ada, tunjukkanlah aku jalan yang benar." Dan itulah awal dari titik balik dalam hidupnya. Malam itu di tengah keheningan laboratorium yang hanya diterangi oleh cahaya redup dari layar, komputer Dr. John Reynolds duduk termenung. Tangannya yang biasanya sigap mengetik data kini menggantung lemah di sisi meja. Hatinya bergejolak hebat. Ia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya berpegang teguh pada sains, menganggap agama sebagai mitos, dan meyakini bahwa semua fenomena alam bisa dijelaskan dengan hukum fisika. Namun kini ia berada di persimpangan yang tak pernah ia bayangkan. Ia kembali membaca ayat-ayat yang telah ia tandai di Al-Quran. Matanya tertuju pada surah Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapat petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. John menarik nafas dalam-dalam. Ia merasakan sesuatu yang aneh, sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa menerima keberadaan Tuhan berarti meninggalkan sains dan logika. Tapi kini ia menyadari bahwa pemikirannya selama ini keliru. Seakan ada dorongan kuat dari dalam dirinya. Ia berdiri lalu dengan perlahan menekuk kedua lututnya, menundukkan kepala, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia bersujud. Air mata yang selama ini ia tahan mulai mengalir. Ia menangis, bukan karena takut, bukan
karena terpaksa, tetapi karena ia merasakan sesuatu yang pernah ia alami sebelumnya. Ketundukan yang tulus. Ya Allah, jika Engkau memang ada, tunjukkanlah aku jalan yang benar. Bisiknya dengan suara bergetar. Di dalam keheningan malam itu, John akhirnya menyerah. Bukan menyerah dalam arti kalah, tetapi menyerah dari egonya, dari keangkuhan ilmunya, dan dari keyakinan butanya bahwa sains adalah satu-satunya jalan menuju kebenaran. Keesokan paginya, John bangun dengan perasaan yang berbeda. Ia merasa dadanya lebih ringan, seakan beban berat yang selama ini menghimpitnya telah terangkat. Ia keluar dari apartemennya dan berjalan ke taman kecil di dekat rumahnya. Untuk pertama kalinya, ia memperhatikan keindahan alam dengan cara yang berbeda. Ia melihat burung-burung yang terbang bebas, pepohonan yang bergoyang di terpa angin, dan matahari yang perlahan muncul di ufuk timur. Semuanya terasa begitu sempurna, begitu teratur. Ia menyadari bahwa kebesaran alam semesta bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, lebih besar dari ilmunya, lebih besar dari apapun yang bisa dijelaskan oleh rumus. John pun merasa bahwa ia harus berbicara dengan seseorang yang lebih memahami Islam. Setelah mencari informasi, ia menemukan sebuah masjid kecil di kotanya. Dengan hati yang masih ragu, ia memberanikan diri untuk masuk. Seorang pria tua dengan janggut putih menyambutnya dengan senyuman hangat. "Apa yang bisa saya bantu, Nak?" tanyanya dengan lembut. John menelan ludah. "Saya ingin tahu lebih banyak tentang Islam," jawabnya. Pria tua itu tersenyum lebih lebar. "Kau sudah berada di tempat yang tepat." Selama beberapa jam, John duduk di masjid itu, mendengarkan penjelasan tentang Islam. Ia mendengar tentang keesaan Tuhan, tentang misi para nabi, dan tentang bagaimana Islam bukanlah agama yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan, melainkan justru mendukung pencarian ilmu. Saat matahari mulai tenggelam, John mengambil keputusan yang paling berani dalam hidupnya. Dengan suara yang mantap, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah." Seketika itu juga, air matanya kembali mengalir. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar damai. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ketika kabar keislamannya sampai ke keluarganya, mereka marah besar. Ayahnya menatapnya dengan mata penuh kemarahan. "Kau telah menghancurkan nama baik keluarga ini." Bentaknya ibunya menangis dan berkata, "Apa yang telah mereka lakukan padamu, John? Kau dulu anak yang pintar." Saudara-saudaranya menjauhinya. Teman-teman dekatnya mulai menganggapnya aneh. Bahkan di tempat kerjanya, banyak rekan ilmuwan yang melihatnya dengan pandangan mencemooh. "Jadi sekarang kau percaya pada Tuhan?" Salah satu rekannya mengejek. "Aku kira kau ilmuwan sejati." John hanya tersenyum. Dulu mungkin ia akan merasa terhina oleh kata-kata seperti itu, tapi kini ia tahu bahwa keyakinannya tidak bergantung pada pendapat orang lain. Ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga sekadar reputasi akademik. Namun bukan berarti semuanya berjalan mudah. Ia harus menghadapi tantangan besar untuk tetap teguh pada keyakinannya. Ia kehilangan beberapa proyek penelitian karena dianggap tidak lagi berpikiran terbuka. Ia bahkan nyaris kehilangan pekerjaannya. Tapi meskipun dunia seakan menolaknya, hatinya tetap teguh. Ia tahu bahwa ia berada di jalan yang benar. Setelah beberapa bulan memeluk Islam, John mulai merasakan perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Ia bukan hanya lebih tenang, tetapi juga lebih bersyukur atas segala hal yang ia miliki. Ia memutuskan untuk menggunakan ilmunya untuk membuktikan kebesaran Allah. Ia menulis buku tentang hubungan antara Islam dan sains, mencoba menjelaskan bagaimana ayat-ayat Al-Quran sejalan dengan penemuan ilmiah modern. Ia juga mulai melakukan perjalanan ke berbagai negara untuk berbicara di seminar-seminar internasional, menjelaskan bagaimana Islam bukanlah penghalang bagi sains, tetapi justru menjadi landasan bagi peradaban ilmiah yang maju. Di sela-sela kesibukannya, ia semakin rajin beribadah.
Setiap kali ia bersujud dalam salat, ia merasakan kedamaian yang tak tergambarkan. Selama ini aku mencari kebenaran di tempat yang salah, gumamnya suatu malam. Tapi sekarang, aku telah menemukannya. Kisah Dr. John Reynolds adalah bukti bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang paling skeptis sekalipun. Terkadang kebenaran ada di depan mata, tetapi kita terlalu sombong untuk menerimanya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Kitab Al-Quran. Ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. John adalah contoh nyata bahwa ilmu dan agama bukanlah dua hal yang bertentangan. Justru semakin dalam seseorang mempelajari ilmu, semakin ia akan menemukan tanda-tanda kebesaran Allah. Jika kamu sedang mencari kebenaran, jangan pernah takut untuk bertanya dan mencari. Karena siapa tahu Allah sedang menunggu untuk memberimu cahaya hidayah.